ketika itu saya tidur nyenyak-nyenyaknya, badan saya ada yang raba gitu, raba-raba. Ya dikira saya apa gitu kan, saya penasaran. Ketika saya bangun, nyatanya ketika itu saya bangun, saya kaget. Astagfirullahaladzim gitu kan. Apakah ini benar, kata saya. Tapi herannya itu nggak ada maksudnya nggak ada omongan ataupun respon apa-apa dari makhluk tersebut. Iya, hanya diam. Dan yang paling uniknya itu, sebelum saya bangun itu saya mencium aroma. Baunya itu bau melati. Ketika bau melati, saya terbangun kan. Lihat sosok tersebut. Langsung sontak bahasanya, mau gimana lagi gitu kan, mau turun ke tangga, situasinya udah gelap gimana. Dan akhirnya ya, lama-lama saya merasa bener-bener puncaknya ketakutan, jadi saya langsung turun. Langsung berkomunikasi sama yang jaga, teman saya, untuk menetralisir rasa takut tersebut. Oh, jadi buat menghilangkan rasa takut, Iya. berbincang-bincang gitu, bercanda gitu ya. Iya. Tapi saya nggak langsung ngomong sama teman saya yang berjaga, takutnya dia nggak konsen juga untuk namanya bertugas itu kan. Jadi iya gitu. Pada saat itu saya benar-benar percaya bahwasanya sosok tersebut itu emang ada. Makhluk gaib itu ada. Iya, awal tersebut. Yang dari awalnya nggak percaya, terus pada saat kerja di situ itu langsung dibuktikan gitu. Iya, langsung dibuktikan. Mungkin itu dari kuasa Allah itu, bahwasanya emang itu ada gitu loh. Okay. Biar memperkuat bahwasanya keimanan saya bahwasanya iya ini tuh emang ada. Okay. Nah, selain itu terus ada kejadian apa lagi tuh? Untuk kejadiannya itu ada lagi, ya biasa ya. Biasanya itu kalau emang mungkin entah itu kecapean atau gimana, saya kurang paham juga. Siapanya tuh yang kecapean? Itu karyawan. Ya biasanya itu ya kejadiannya biasanya setelah closingan tersebut. Oke. Itu kan udah menguras energi kan dari karyawan tersebut. Namanya kerja dari pagi sampai malam itu nggak ada sip-sipan kan. Kalau di situ nggak ada sip-sipan. Jadi langsung long shift gitu ya. Iya, jadi langsung gitu. Cuma bedanya kan istirahatnya gitu kan. Iya. Pada saat itu ya mungkin kecapean ataupun enggak saya kurang ngerti. Cuma ketika pas detik-detik closingan itu ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Itu cewek itu kan. Cewek. Ya jujur sih, namanya manusiawi ya, saya agak gimana gitu kan, mau nolongin gimana. Tapi emang tugas saya kan, kebetulan saat itu saya lagi tugas. Oke. Teman-teman karyawan juga sama atasan juga bahwasanya minta tolong sama saya, suruh dibawain ke mes atas gitu, untuk istirahat ataupun gimana, karena kan mengganggu customer yang masih makan di situ. Oh, jadi itu udah closing tapi ada customer yang belum selesai makan. Iya. Oke. Jadi kan untuk mengatasinya biar perusahaan itu dikenal profesional itu kan akhirnya iya. Gitu kan, ya. Ketika angkat di atas dia pingsan. Oh, di kamar itu ya, di kamar. Pingsan itu karena saking nggak keluarnya terlalu lama apa gimana itu? Aduh, kurang paham. Mungkin ya mungkin karena capean kali ya. Ataupun gimana, bisa jadi kan. Ketika pingsan itu selisih waktunya itu sekitar 5 menit. Ketika kita mau beranjak turun, itu ada suara teriakan. Bisa ditirukan suaranya kayak gimana? Ininya gitu kan. Itu maksudnya suara cewek apa cowok itu? Itu cewek itu kan. Pas saya kaget tersebut, pas saya merasa kaget ada teriakan ataupun gimana kan, saya sontak bahwa ini ada apa gitu kan. Langsung saya cari tahu dan akhirnya sumber suaranya itu ada di atas. Itu yang teriak siapa itu?
Yang teriak itu ya itu tadi yang yang kerasukan. tadinya kerasukan itu. Nyatanya pas saya masuk ya udah hilang kendali. Langsung berontak itu, berontak itu. Pas saya agak mendekat itu, nah itu yang saya herani. Jadi saya itu langsung blank gitu Kang. Jadi badan itu kayak semacam kurang darah gitu, langsung biar gitu. Nah di situ tuh dia itu sama siapa aja tuh yang kerasukan itu? Ada temennya kah pas? Tadinya ada teman, cuma berhubung saya masuk, dia nggak berani nemenin gitu kan di situ. Nggak berani, cuma hanya di luar kamar aja. Iya. Jadi saya yang masuk. Cuma pintu ya dibuka gitu kan, cuma dibuka, teman-teman yang di luar itu melihat saya komunikasi sama orang. Dan yang sangat mencengangkan itu, saya bilang, kamu itu siapa? Saya katanya yang nunggu sini. Oh, jadi penunggu di situ. Iya. Jadi ngomongnya itu pas kerasukan sampai kayak gini dianya. Enggak. Kirain lagi memperagakan itu. enggak. Jadi gini, dia ya untuk memperagakan sih enggak, cuma biasa aja gitu. Biasa aja. Di saat itu sangat mencengangkannya lagi dan sangat kaget gitu kan. Bahasanya, kamu sosok apa gitu? Aku cewek. Pas gitu kan saya langsung, oh, apakah yang saya lihat kemarin malam itu kan? Iya. Saya langsung kaget itu. Ditambah itu saya kan bilang, ya udah kalau emang iya bener kamu, tolonglah kamu keluar, jangan ganggu kami yang sedang mencari nafkah dari kampung ke kota gitu kan. Jangan ganggu. Dan dia ngomong bahwasanya dia suka sama perempuan tersebut. Oh, jadi makhluk tersebut suka sama si cewek itu. Iya, suka. Dan saya tanya balikan, kenapa kamu suka sama orang ini? Emang ada apa dengan orang ini? Katanya dia ada kelebihan. Nggak tahu untuk kelebihannya juga itu saya kurang tahu. Tenang, saya tidak namanya mencari tahu karena kan itu privasi orang tersebut kan. Saya nggak berhak gitu kan, jadi oh ya udah. Cuma kalau sampai dibiarkan terlalu lama kan kasihan juga kan. Iya, dan akhirnya saya memujuk lagi gitu, membujuk bahasanya, udahlah kamu jangan ganggu, kamu keluar aja. Ketika itu dia ada syaratnya Kang untuk keluar. Syaratnya itu katanya minta kepala kambing. Kepala kambing? Iya, minta kepala kambing. Dan disertai dari 1 gelas darah kambing tersebut. Makhluk kayak gini kok minta kayak gini kan? Apakah mungkin ini makhluk beneran ataupun ini kerasukan, hanya kerasukan hanya yang dibikin-bikin, atau ini makhluk taruhan dari orang ataupun gimana, saya nggak kurang tahu juga. Iya. Tapi ya di saat itu saya tidak intinya sih saya menghiraukan tentang permintaannya. Nah terus itu gimana itu permintaan yang nggak mau diturutin itu gimana? Ya alhamdulillahnya sedikit-sedikit saya pernah namanya belajarlah di pondok tentang masalah doa-doa. Ya hanya doa sih, hanya sepele gitu Kang ya, namanya saya mah orang biasa gitu kan. Dan akhirnya saya bacain, ya sempat saya ngerasa bahwasanya kayak gimana gitu. Jadi, kayak kurang inilah. Bukan doanya yang sepele tapi kitanya yang merasa tidak begitu mengerti gitu kan. Iya. Dan ya alhamdulillahnya di saat itu saya minta sama Sang Kuasa bahwasanya minta petunjuk dan minta namanya keselamatan, minta bantuan. Ya alhamdulillahnya di saat itu dia sudah tersadar dan normal kembali. Jadi ketika closingan itu jangan sampai melamun. Dan jangan sampai namanya perilaku kasar itu keluar dari mulut ataupun dari perilaku kita. Jangan sampai berisik gitu kan ya. Iya. Karena meskipun beda alam juga
pastinya merasa terganggu juga Iya. kali ya. Oke, oke. Jadi gitu. Oke, Dan terima kasih banyak atas sebuah perbincangan yang sangat ya menarik ini, Bang Sodi. Terima kasih banyak. ya sama-sama Kang. Oke, oke guys, itu dia kisah dari Bang Sodik, pengalaman waktu menjadi security di sebuah restoran. Tuh, kita akhiri untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semakin malam, semakin mencekam. Jangan gelisah, jangan risau. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Anti Demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.